Ibu Dwi. Selamat pagi Bapak. Gimana kabarnya Ibu Dwi? Alhamdulillah baik Bapak. Kelihatan segar sekali Ibu hari ini ya. Alhamdulillah. Baik Bu, tindak lanjuti yang perbincangan kita tadi. Terpaksa kita pakai di ruangan ini karena di luar ada proyek agak bising jadinya biar nggak terganggu. Iya. Ibu mohon izin, Ibu tadi kan mengatakan besok ada jam pelajaran di kelas 10 ya? 10 DKV 1. 10 jam 1. Nah besok mohon izin saya berencana untuk melihat Ibu mengajar, kita bersama belajar, melihat Ibu mengajar, dan nanti mohon izin juga untuk divideokan itu Bu. Oke, siap. Gimana kesiapan Ibu besok mengajarnya Bu? Insya Allah siap. Sudah siap mengajarnya ya? Udah biasa kita rutin Bu ya? Iya. Nah kalau boleh tahu besok materi yang Ibu ajarkan tentang apa Ibu? Tentang sketsa dan ilustrasi. Oh sketsa. Nah tujuan pembelajaran dari sketsa dan ilustrasi itu apa kira-kira? Anak-anak memahami pengertian apa itu sketsa dan ilustrasi, kemudian anak-anak mampu membuat sketsa dan ilustrasi dengan beberapa teknik. Memahami pengertian sketsa dan ilustrasi. Kemudian juga mampu membuat ya, berarti ya sketsa. anak-anak praktek membuat sketsa Ya, itu ya. praktek membuat. Nah kira-kira dari tujuan pembelajaran itu area yang hendak Ibu kembangkan untuk pembelajaran besok apa kira-kira itu? Saya ingin anak-anak itu bisa membuat sketsa walaupun baru sederhana dengan beberapa teknik yang nantinya akan kita pelajari, kemudian akan dikembangkan untuk bisa membuat sebuah untuk gambar-gambar ya, gambar sketsa. Nah selain itu Ibu mau belajar di kelasnya mau kayak gimana Ibu? Ya, apa yang Ibu akan lakukan di kelas nanti belajarnya? Untuk di kelas kemungkinan kita akan mengadakan pembelajaran yang mungkin akan menyenangkan ya untuk siswa. Okay. Mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Nah untuk Ibu tadi mengatakan area yang akan dikembangkan untuk menyenangkan siswa dalam pembelajaran. Kira-kira apa yang Ibu pakai nanti untuk menyenangkan? Untuk pemakaiannya mungkin diadakan teknik stop, kemudian ice breaking kita akan berikan ke anak-anak ketika sudah bosan dengan itu ya. Iya. Berarti besok Ibu menyiapkan membuat pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak-anak tidak bosan. Ibu dengan menggunakan ice breaking dan juga teknik stop gitu. Iya. Baik Ibu. Nah selain itu strategi-strategi yang lain yang Ibu persiapkan untuk mengajar besok apa Bu? Mungkin untuk media pembelajarannya kita akan gunakan disesuaikan dengan karakteristik dari siswanya. Media pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik. Iya. Karakteristik yang Ibu maksudkan? Misalnya siswanya suka membaca, kita akan gunakan komik digital. Kemudian untuk siswa yang suka melihat kita gunakan YouTube. Oh YouTube. Selain itu ada lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan strategi lain? Strateginya mungkin untuk berkelompok mereka membuat sebuah sketsa. Mereka pelajarin dulu untuk teknik-teknik sketsa, kemudian mereka akan mengembangkannya dengan sendiri. Hasil akhir yang ingin Ibu capai tadi itu berarti anak-anak langsung bisa membuat sketsa itu Bu? Iya, mereka bisa. Waktu pembelajaran Ibu besok berapa menit Ibu? 2 jam, berarti 2 kali 45 menit. 2 jam. Nah kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan, kira-kira yang Ibu besok kembangkan dari tujuan pelajaran Ibu? Yang saya mungkin yang untuk besok saya ingin anak-anak itu cepat memahami materi, kemudian selesai dari pelajaran mereka paham, tidak ada beban, sehingga untuk pembelajaran berikutnya mereka bisa menguasai materi tersebut. Oh karena materi ini berkelanjutan Ibu ya? Iya berkelanjutan. Oh gitu. Baik Bu Dwi, wah luar biasa nih. Tadi Ibu menyampaikan ada tujuan pembelajarannya untuk memahami pengertian sketsa, kemudian juga tujuannya biar anak-anak mampu membuat itu. Nah area yang Ibu ingin kembangkan tadi selain membuat sketsa, kemudian Ibu ingin di kelas itu nanti pembelajarannya menyenangkan dengan menggunakan ice breaking, teknik stop, dan juga strategi yang Ibu siapkan sudah Ibu sudah menyiapkan media pembelajaran.
ada komik digital, ada YouTube. Nah, kemudian catatannya adalah ibu ingin anak-anak itu biar mampu menguasai sehingga nanti melangkah ke pembelajaran berikutnya tidak terhambat. Nggih, iya. Baik, Ibu Dwi, saya penasaran jadinya ini melihat pelajaran Ibu besok mohon izin untuk ikut bersama-sama Ibu. Iya. Kita bersama-sama belajar untuk melihat Ibu menerapkan apa yang Ibu sudah sampaikan tadi. Setelah itu baru kita nanti komunikasikan lagi, Bu. Iya, Ya. iya. Terima kasih, Bu. Iya, Selamat pagi. Selamat Ya. pagi, Bapak. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke. Ibu absen dulu ya. Ya. Hadir siapa nama muda? Hadir. Dede Aika Handika. Dede Yusayanika. Gusti Ayu Bintang Aprilia. Gusti Ketut Hendra Pratama. Gusti Agung Ayu Diana Dewi. Gusti Agung Openg Ardena. Gusti Nyaman Devi. IKD Gunawan Prasetya. Alhamdulillah ya, sekarang rajin ya Dito ya. Ibu Hendrik Juniawan. Ide Bagus Komang Adit. Kadek Aditya Setiawan. Kadek Febriani. Kadek Rizky Putri. Kedut Dita Chandra. Rus Sugiasi. Nathan Immanuel. Nikoman Diana. Untuk Ayu Ariyanti. Untuk Fatma Suari. Untuk Feby Pranata. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Ketua Kelas. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum ke materi, Ibu mau menanyakan tentang perasaan kalian sekarang. Nah, kalian tahu ada 3 jenis emoticon. Yang pertama, itu gambarnya apa? Senyum, itu artinya apa? Ya. Yang kedua, nangis. Yang ketiga, marah. Ada 3 emoticon. Nah, di WhatsApp kalian juga ada emoticon seperti ini. Silakan kirimkan sesuai dengan perasaan kalian saat ini. Kalau kalian marah, kalian kirim emoticon marah. Kalau kalian sedih, kalian bisa kirim emoticon sedih. Dan kalau kalian senang, kalian bisa kirim emoticon senang. Ibu tunggu di WhatsApp grup. Yang sesuai dengan kenyataan ya. Kalau senang silakan pilih yang gambar tersenyum. Jika sedih silakan pilih yang mengeluarkan air mata. Biasa aja. Kalau biasanya berarti nggak senang, nggak sedih, nggak marah dong ya. Senyum biasa itu ya. Semuanya Bu. Berarti campur aduk ya, ada senang, ada sedih, ada marah. Oke. Senyumnya serem. Pakma mengirimkan dia senyum, kemudian malu-malu, kemudian sedih dan marah. Perasaannya sedih Ya Bu, sangat benar sekali. Oke, banyak yang tersenyum, berarti banyak yang bahagia. Alit ada bahagia dan ada sedihnya ya? Oh, berarti sedang sedikit bersedih. Star ini bintang. Mana bintang? Wah, bling-bling Bu. Mana star? Tersenyum dan bersedih juga. Ada rasa senyum, ada rasa bahagia, ada rasa sedih
kebanyakan dari kalian bahagia. Ada juga yang mengirimkan sedih. Di sini yang mengirimkan sedih itu ada Bintang. Mana Bintang? Coba Bintang maju ke depan deh. Bintang, Ibu ambil sampel yang perasaan sedih. Kenapa Bintang? Sedih kenapa? Kok bisa mengirimkan sedih? Emang itu sedih? Sudah makan Bintang? Sudah. Kenapa sedihnya? Terus? Jadi bisa dilupakan dengan kata-kata ya? Berarti mau pilih dia lagi. Siapa ini yang? Oke, Aditya. Maju ke depan. Kenapa marah? Ayo Aditya, marah kenapa? Ini ada yang sedih, ada yang marah. Marah kenapa, Adit? Ayo. Tidak nampaknya marahnya, senyum-senyum aja. Kenapa Aditya? Marah kenapa? Tergetar katanya? Tergetar dengan kita? Enggak. Terus saya kita bersinda kenapa? Oh, bercinta. Sedih. Kenapa? Adit kenapa? Belum makan. Aditya belum makan. Jam istirahat kita makan sama-sama ya. Oke, yang bahagia. Ibu pilih lagi yang bahagia. Alit. Alit ke depan. Sampaikan perasaanmu. Kenapa bahagia? Biar teman-teman yang bersedih, biar teman-teman yang marah bisa merasakan kebahagiaanmu. Tadi kan pernah dapat nilai tinggi. Oh, ulangan PKN dapat nilai tinggi, membuat Alit bahagia. Terus apa lagi Alit? Oh, itu aja. Itu aja yang membuat Alit bahagia hari ini adalah mendapatkan ulangan PPKN yang tertinggi. Yang tinggi, oh yang tinggi. Sudah. Oke, terima kasih Bintang, Alit, dan Adit. Jadi hilang rasa marahnya. Ya. Oke, sekarang kita lakukan teknik stop. Yang marah akan menjadi bahagia, kemudian yang sedih kita jadikan perasaan itu menjadi bahagia. Semuanya berbahagia agar kita bisa melakukan pembelajaran hari ini dengan suasana hati yang ceria, yang bahagia. Oke, kalian tutup matanya semua dan rilekskan tubuh kalian, rileks semuanya, nggak usah mikirkan yang macam-macam, rileks semua. Dan pejamkan mata kalian, tarik nafas yang sedalam-dalamnya, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan lagi. Tarik nafas lagi dan hembuskan lagi. Pikirkan di dalam otak kalian, di pikiran kalian tentang kebahagiaan kalian yang membuat kalian bahagia. Atau kalian bisa menggambarkan dalam benak kalian sebuah pemandangan air terjun yang airnya sangat jernih. Banyak ikan di sana. Sudah dipikirkan bagaimana perasaan kalian sekarang? Sudah nyaman? Oke, coba buka matanya. Bagaimana perasaan kalian sekarang? Hah? Ngantuk? Ngantuk? Ngantuk semuanya? Tapi yang marah sudah kan? Sudah nggak marah lagi kan? Yang sedih kenapa nggak sedih lagi kan? Bagaimana? Kita siap belajar hari ini? Siap. Siap? Siap. Yang sebelah sana nggak kedengeran suaranya. Kita siap belajar? Siap.
dengar kata sketsa? Nah, Ibu yakin pernah sering mendengar kata sketsa. Apa itu sketsa? Atau pernah kalian melihat itu apa itu sketsa? Melihat gambar sketsa. Siapa yang pernah melihat sketsa? Angkat tangannya. Lihat. Siapa pernah melihat sketsa? Sketsa apa saja boleh. Pernah, kalian pernah, tapi tidak menyadarkan, oh itu sketsa namanya. Ya. Nah itu pertanyaannya apa artinya sketsa? Siapa bisa menjawab Pak Katakan? Sketsa? Sketsa atau ilustrasi ada? Kayaknya ada mau jawab ada. Sebuah gambar yang masih kasar. Ya. Siapa lagi yang bisa memperbaiki apa itu sketsa? Jawabannya Alif cukup lumayan bagus. Siapa lagi? Oke, Fatma. Sketsa adalah karya gambar yang biasanya bisa dimaksudkan sebagai hasil karya akhir. Sebuah sketsa dapat memiliki beberapa tujuan: merekam sesuatu yang dilihat oleh seniman, merekam atau mengembangkan. Ya, merekam sesuatu yang dilihat oleh seorang seniman. Ada beberapa jenis atau teknik membuat sketsa. Nah, Ibu ingin sekarang mengelompokkan terlebih dahulu. Yang senang membaca siapa? Kelompok ini ya? Mana kelompok sini senang membaca ya? Ya, di sini kelompok senang membaca, di sini kelompok senang melihat. Ibu sudah kirimkan untuk media pembelajaran yang senang membaca. Ibu sudah kirimkan komik digital. Kemudian yang senang melihat, Ibu kirimkan media berupa YouTube. Ya, silakan kalian buka dulu untuk komik digital. Bisa kalian baca materi hari ini tentang sketsa dan ilustrasi sesuai dengan keinginan kalian. Kalian mau membaca, silakan kalian membuka komik digitalnya. Kalian ingin menonton materinya karena tidak suka membaca, kalian bisa membuka link YouTube-nya. Nah, ini materi sketsa dan ilustrasi. Ibu beri waktu 10 menit untuk membaca materinya. Ya, yang suka menonton silakan link YouTube-nya. Bisa membuka di HP kalian maupun di komputer. Teknik sketsa, teknik pembuatan sketsa, ada teknik arsir, teknik busel, teknik point list, dan teknik akuarel.
saudara kalian semua, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada saat ini, pada saat musim pandemi ini, penting bagi kita untuk merekayasa atau menyeting bagian kita sendiri supaya imun kita bertambah. Karena kalau kita tidak membiasakan untuk bahagia, untuk bahagia, maka bisa jadi imun kita akan melemah atau berkurang. Maka untuk itulah aktivitas yang paling tepat untuk saat ini bagi kita orang-orang seni atau bagi para penyuka seni adalah salah satunya dengan beraktivitas menggambar atau juga bisa melukis. Dan aktivitas seni yang paling sederhana itu adalah dengan membuat sketsa. Kadang-kadang dalam satu perjalanan kita tidak mungkin untuk buat lukisan karena kita tidak punya persiapan alat yang lengkap untuk melukis atau menggambar. Nah, adanya adalah spidol atau hanya tinta. Maka aktivitas yang paling tepat untuk mengabadikan momen atau objek dari yang kita singgahi atau yang kita lihat itu adalah dengan cara kita abadikan dalam bentuk karya sketsa. Sebelum kita buat sketsa lebih jauh, perlu kiranya kita mengetahui sejarah tentang sketsa. Sketsa berasal dari bahasa Yunani skedios. Don extempore adalah karya gambar yang biasanya tidak dimaksudkan sebagai hasil karya akhir. Sebuah sketsa dapat memiliki beberapa tujuan. Pertama, merekam sesuatu yang dilihat oleh seniman. Kedua, merekam atau mengembangkan gagasan untuk dipakai kemudian. Atau dapat juga digunakan sebagai cara singkat menggambarkan citra, gagasan, atau prinsip. Sketsa dapat dibuat pada beragam media. Istilah ini sering diterapkan pada tarian grafis yang dikerjakan pada objek real seperti silver point, grafik, pensil, arang, atau pastel. Namun dapat juga diterapkan pada gambar yang dikerjakan menggunakan pena dan tinta, pena ballpoint, cat air, dan cat. Dua jenis terakhir yang disebut sebagai sketsa cat air atau sketsa cat minyak. Seorang pembantu dapat juga membuat sketsa model 3 dimensi dari tanah liat, plastisit atau wax. Kebanyakan seniman menggunakan sketsa sebagai sebuah metode merekam atau menghasilkan buku sketsa. Beberapa seniman menjadi sangat terkenal, di antaranya milik Leonardo da Vinci dan Edgar Degas yang telah menjadi objek seni tersendiri dengan banyak alamat yang menunjukkan gambar akhir dan sketsa. Istilah buku sketsa mengacu pada buku kertas kosong yang digunakan seniman untuk menggambar. Buku ini dapat dibeli dalam bentuk terjadi atau berupa lembar-lembar terpisah yang kemudian dirangkai atau dijilid bersama. Jika kita melihat semua sketsa itu tampak sangat sederhana, dibuat dengan garis secara efektif dan efisien. Hasil akhirnya tidak berupa gambar detail, hanya garis besarnya saja. Alat yang digunakan pensil, pena, atau kuas dengan tinta atau cat sebagai media. Sketsa dibuat pada kertas, dinding, papan, kayu maupun kain kanvas. Pelukis pemula hingga seniman maestro membuatnya sketsa. Sketsa dibuat oleh seniman zaman. Oke, materi sketsa sudah paham sana? Nah, sebelum Ibu bagi kelompok, Ibu ingin tahu deh dulu di sana ada berapa teknik membuat sketsa. Apa saja? Akuarel, pensil, arsir, dan pensel. Kalau yang arsir yang di mana? Yang di arsir. Kemudian yang point lens
berdiri, semuanya berdiri. Nah, kalau yang seperti ini biasanya ini besar ya. Ya, kalau kecil kecil. Nah, kalau semut itu apa? Besar apa kecil? Kecil. Kecil. Gajah besar. Kita balik. Semut kecil. Gajah besar. Konsentrasi ya. Satu. Yang salah diapakan? Ayo maju ke depan yang salah. Oke, konsentrasi. Gajah besar. Besar. Semut kecil. Semut kecil. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Gajah besar. Gajah besar. Semut kecil. Semut kecil. Semut kecil. Oke, kita boleh. Berarti kalau ada masih konsentrasi kita tinggi. Oke, sekarang bagi kelompok, setiap kelompok berjumlah 3 orang untuk membuat sketsa. Silakan mencatat 4 orang, 3 orang. Dari 21 ada 7 kelompok. Oh ya, berarti yang dua kelompok. Dua kelompok, 4 orang, yang lainnya 3 orang. Silakan, saya kelompoknya. Ya. Enak ya? Ayo silakan dicari kelompoknya. Ayo cepat deh. Bisa. Cepat kalian, teman-teman. Ayo mana kelompok? Mana aku? Ayo kalian bisa membuat sketsa yang suka menggambar dengan coretan tangan. Silakan menggambar dengan coretan tangan. Jika bisa membuat sketsa di komputer, silakan. Kalian ingin menggunakan aplikasi apapun, kalian bisa. Kemudian ingin membuat sketsa melalui HP juga bisa. Metode pembuatan sketsa kalian bisa pilih dengan menggunakan gambar, coretan tangan kalian, atau menggunakan komputer, atau menggunakan HP. Silakan ditentukan dulu dengan kelompoknya. Kalian ingin membuat sketsa dengan media apa? Silakan. Yang memerlukan kertas gambar, kita tolong ambil buku gambar di gudang ya. Coba yang kompor itu kan? Ya, sudah ada. Sudah gambar. Mau berapa? Yang lainnya bawa buku gambar, bawa kertas. Yang tidak bawa sebentar disediakan, kita ambil dulu di gudang. Oke, sudah ditentukan kelompoknya? Oke, segera silakan. Kemarin Nathan ya yang mau menggambar lewat. Ayo. Coba. Ayo. Sabar. Oh ya, dibagikan kita ya.
bawah adalah oke, bisa muka orang. gambarnya dan dia menggunakan teknik apa dalam pembuatan sketsa. Natural pengajar Umat yang Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Komandan Pranyanyi, kelas 18. Perkenalkan, nama saya Kediri Praneka, kelas 2. Perkenalkan, nama saya Kadek Purna Prasetya, kelas 9. Perkenalkan, nama saya Kadek Desewan, kelas 12.
Sketsa yang kami ambil itu dari teknik arsir dan desain. Sekarang pengertian Ini hasil. Ini dalam menggambar yang dilakukan dengan mengulangi goresan kecil secara mengulang. Ini desain. Ini dalam menggambar yang dilakukan dengan menggunakan goresan kecil pada bidang gambar dengan menggunakan jari. sketsa yang kami buat adalah pemandangan gunung beserta pantai. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan tangan Santi. Om Santi Santi Santi. Oke, ini hasil dari gambar teman kalian yang menggunakan dua teknik. Dia mengambil dua teknik, yaitu teknik arsir dan teknik apa tadi? Teknik susun ya. Nah, teknik arsir dia ada di atas, kemudian teknik susunnya di atas gunung. Oke, bisa dilihat? Oke, kita beri support kepada kelompoknya biar ada sedikit. Selanjutnya, kelompok berapa yang akan maju? Oke, kelompok Marif. Perkenalkan kami dari kelompok juga menjelaskan saya ingin gabung sama Asman. Sketsa yang kami buat yaitu menggunakan teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik menggambar yang sangat umum digunakan untuk membuat bayangan atas tekstur dari gambar. Berikutnya ini hasil dari kelompok kami. Kami akhiri dengan kata Santi. Oh, Santi. Oke, kita beri sudah bisa menampilkan menggunakan satu teknik ya, yaitu teknik arsir dalam membuat gambar pemandangan. Yang oke, pokoknya terima kasih. Silakan duduk kembali. Yang mempunyai gambar sketsa selain pemandangan siapa? Bisa dijelaskan ke depan. Menggambarnya dengan menggunakan teknik apa saja? Oke, sekiranya kelompoknya Henry dan Nathan ya, Ibu lihat yang bisa menggunakan komputer untuk membuat sebuah sketsa dan menggambar. Dia menghasilkan dua hasil karya, yaitu membuat sketsa dengan komputer dan dengan gambar. Dengan gambarnya. Oke, silakan. Hendra dijelaskan. Oke, silakan. Maka dijelaskan sketsa yang sudah kamu buat bersama kelompok. Bisa nanya kalau Pak, karena di komputer kamu membuatnya di komputer di sana saja. Ibu. Di sini kami menggunakan sedikit gabungan dari teknik usul dan teknik arsir. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Coba bilang. Nathan. Dari gambaran ini kami menggunakan sedikit gabungan dari teknik usul dan teknik arsir dan hasilnya jadilah gambaran seperti ini. Sekian presentasi dari kami. Oke, itu teknik sketsa yang ada di komputer. Yang digambar mana? Sedang dua ya, buat ya. Yang dijelaskan yang dengan coretan tangan kalian. Gambar apa? Ini kami menggunakan teknik arsir. Iya. Ayo, Hendra.
teknik Dussel. Inilah gambar yang sudah saya buat, dan di sini saya menggunakan teknik Dussel, sedangkan yang teknik aslinya saya gunakan untuk bagian bawah dari sketsa ukiran batu. Oke, jadi di sini saya membuat sketsa bunga. Di sini saya menggunakan teknik Dussel. Karena saya suka sama bunga, jadi saya lebih prefer ke buat bunga semuanya. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Karena tentang gambar bunga, jadi si Liana menggambar bunga dan Dewi menggambar ukiran Bali. Ya, karena suka ukiran. Oke, selanjutnya kelompok terakhir dari kelompoknya Dita. Ada satu ya kelompoknya Baby dan Agung, DKK dan kawan-kawan. Swastiastu. Di sini kelompok kami menggambar sketsa baju, dan di sini kami menggunakan teknik Dussel. Oke, bisa dilihat kepada dilihatkan ke teman-temannya. Ini dia hasil gambar dari kelompok kami dan menggunakan teknik Dussel. Di bagian luar Sketsa baju mau menjadi desainer ya. Ya. Kalau ini mau menjadi desainer, makanya melukis sebuah desain baju. Oke, terima kasih Dita. Selamat selanjutnya kelompoknya Feby dan Agung. Silakan. Ayo guys, di sini guys. Sini sini. Biar saya lihat. Ya, oh itu. Om Swastiastu. Di sini kami membuat gambar anime. Gambar anime. Ini wajah ya. Oke. Teknik yang kami gunakan itu yaitu teknik Dussel. Teknik menggambar yang penentuan dalam terang dan gambar menggunakan gambar yang digoreskan dalam posisi miring atau lebak. Oke, terima kasih kelompoknya Agung. Oke, sudah semua maju kelompoknya? Sudah. Bagus sekali gambar kalian ya. Ya. Memang sudah berapa? Ya. Sekarang paham apa itu sketsa? Paham. Senang membuat sketsa? Senang. Mana di sini aja yang keras? Senang membuat sketsa? Ibu mau tanya, ada berapa teknik tadi yang pembuatan sketsa? 4. Apa saja? Oke, hari ini sudah gambarnya sudah bagus. Kalian sudah paham dengan sketsa, karena materi kita tentang sketsa. Ibu mau mengambil sedikit tes. Ya, siap? Siap. Ibu kirimkan untuk LKPD interaktifnya ke grup kalian. Silakan dijawab. Sudah? Sudah berkirim? Belum? Nah, diisi nama kalian, kelas,
contohnya. Ya. Kemudian yang ketiga tinggal ditarik saja. Disesuaikan dengan pengertiannya. Teknik Dussel yang mana? Tinggal ditarik saja di pengertian teknik Dussel. Itu soal kedua. Soal ketiga itu soal objektif. Silakan dikerjakan. Jangan lupa memberikan nama, kelas, dan nomor absen. Setelah itu kalian kirimkan ke email ibu untuk hasilnya. Ibu kirimkan email ibu. Hasil ibu. Anak. Yang pertama. Mau Bu. Ya Bu. Bisa? Soal yang kedua, pindahkan jawaban yang benar dengan bergeser kolom di kanan dan diletakkan di kiri pada jawaban yang benar. Kasih drag and drag saja jawabannya. Ya. Disesuaikan nomor 1 itu pengertian dari teknik apa? Dicari tekniknya, kemudian tinggal di drag and drag. Soal yang ketiga, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memilih jawaban yang benar. Tinggal diklik aja jawaban A benar, tinggal klik jawaban A. Option B, misalnya yang benar option B, kita klik option B. Ada yang sudah selesai? Ibu sudah kirimkan alamat emailnya agar bisa mengirim ke email ibu. Sudah bisa dilihat berapa kalian dapat? Di sana akan langsung keluar nilai kalian.
Sudah? Sudah langsung kelihatan nilainya? Dia dapat nilai 90. Dia dapat nilai 80. Oke. Sudah diambil kelas yang sudah mendapatkan nilai 80. Yang dapat nilai 70. Oke, kita beri kelas yang baik, untuk hari ini pelajaran kita tentang sketsa. Ada pertanyaan? Ya. Sudah paham semuanya tentang sketsa? Sudah bisa membuatnya? Ya. Tidak ada pertanyaan? Ya. Agar keluar dari kelas ini kalian sudah tidak ada beban lagi di materi sketsa. Tidak ada pertanyaan? Ya. Ya. Oke, kalau sudah paham semuanya, Ibu tutup pelajaran hari ini. Silakan ketua kelas ditutup dengan doa, karena tadi kita membukanya dengan doa. Untuk kita mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Kami buka pelajaran hari ini. Selamat siang. Sebentar, 10 menit aja. Baik, Bu Kurnia, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, tak segar ya. Alhamdulillah. Walaupun sedikit betul ini kan. Baik Ibu, kemarin saya sudah mendampingi Ibu bersama-sama di kelas mengajar. Gimana perasaan Ibu setelah saya mengajar Ibu? Kemarin ya senang karena sudah menyelesaikan pembelajaran dengan cukup baik. Cukup baik. Ada kurangnya masih Oh, saya. cukup baik. Nah, kira-kira kemudian gimana Ibu kalau kita lihat dari pengembangan yang Ibu capai di dalam pembelajaran dan pembelajaran gimana? Mereka tujuan kita membuat pembelajaran menyenangkan. Itu sudah saya lakukan dengan cara activity, tetapi mungkin masih kurang ya Pak ya, karena hanya sekali activity-nya mungkin karena pembelajarannya yang cukup panjang, mungkin kita bisa memberikan di pertengahan dan di akhir sebelum tes, sehingga anak-anak itu lebih refresh dan pada saat tes akhir itu anak-anak kembali untuk konsentrasi lagi. Mungkin di sana masih kurang sedikit saya. Oh, Ibu merasa bahwa tujuan dari pengembangan Ibu belajar menyenangkan itu belum tercapai penuh gitu Bu. Iya betul. Strategi Ibu tadi disampaikan adalah mencoba menambah listening-nya lagi. Iya. Nah, selain Ibu nah Ibu kan berharap bahwa anak-anak itu belajarnya menyenangkan. Ya. Nah, kira-kira kalau pelajaran kemarin itu Ibu lihat, nah pelajaran yang menyenangkan itu adalah nilainya 10. Anggap 10 nilainya 10. Pelajaran kemarin itu Ibu berapa sih nilainya kira-kira? Anak-anak itu? Tahap 8 ya. 8 ya. Berarti sudah bagus ya. Tapi Ibu tetap ingin untuk
meningkatkan lagi. Iya. Nah, dengan strategi apa tadi itu menambahkan SBK lagi. Nah, harapan ibu setelah itu mau kakak berapa bu? Ya tentu di angka maksimal Pak ya, di angka 10 Angka 10 ya. Ya biar betul-betul anak-anak ibu itu belajarnya memang senang, menyenangkan, luar biasa. Nah ibu kira-kira selain ibu menambah apa namanya SBK-nya itu, ada nggak strategi lain biar pada menyenangkan? Kemarin kita sudah melakukan dengan teknik stok, itu sudah membuat atau mengembalikan konsentrasi siswa yang awalnya kan mulai istirahat, pasti dia pikirannya masih di luar nih Pak. Dengan teknik stok membalikan lagi pemikiran ke kelas. Mungkin dengan menambah media-media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Kemarin baru media pembelajaran untuk itu masih menggunakan komik digital yang sangat sederhana sekali. Berarti ibu mencoba untuk menambah media pembelajaran. Nah, kemarin ibu menggunakan apa? Komik digital. Nah kira-kira selain itu apa media pembelajaran selain komik digital yang kira-kira bisa lakukan? Bisa untuk komiknya itu mungkin bisa ditambah animasi ya Pak ya, Animasi. lebih menarik ya. Iya. Kalau kemarin saya hanya membaca saja Iya. seperti buku gitu. Iya. Dengan animasi sehingga ada bergeraknya gitu. Iya, Bu. iya. Nah selain itu ada kira-kira bu? Selain animasi ada lagi yang lainnya? Yang Terus bisa. untuk YouTube-nya kemarin itu saya masih menggunakan YouTube dari yang sudah ada. Oh, iya. Kemungkinan bisa bikin sendiri. Oh, iya. Belajar dulu bikin sendiri. Nanti saya sekaligus nanti jangan lupa subscribe. Subscribe. Oh nanti ibu mencoba untuk apa namanya membuat YouTube sendiri, apa channel sendiri, artinya kontennya sendiri, sehingga mungkin nanti biar lebih Anak-anak lebih menarik. oh iya tujuannya biar anak lebih menarik, nanti bisa mengetahui gitu, mengetahui ini. Nah itu terkait dengan media, sudah tadi mencoba apa itu bu? Dengan penambahan media pembelajaran, komiknya, kemudian animasi, kemudian dengan YouTube. Nah, itu terkait dengan media. Kira-kira hal-hal lain lagi refleksi apa lagi kemarin? Pembelajaran kemarin mungkin karena apa ya, ada salah satu siswa yang saya lihat kurang konsentrasi dalam pembelajaran, cuma saya pada waktu pembelajaran tersebut tidak menyentuh siswa tersebut gitu. Kemungkinan dia kan harus disentuh juga, mungkin dengan cara kita akan memanggil pribadi, mengetahui apa sih permasalahan sehingga tidak konsentrasi pada saat jam pembelajaran, sehingga tidak terulang lagi di pembelajaran berikutnya. Jadi itu yang belum saya lakukan. Ibu belum melakukannya. Ibu melihat ada anak-anak yang tidak memperhatikan ya, satu anak yang memperhatikan. Tadi ibu menyampaikan mungkin dulu ada tuan dipanggil. Nah, kira-kira selain itu dalam proses pembelajaran itu apa yang ibu lakukan terhadap anak itu? Mungkin menambah Biar mereka itu bisa perhatian gitu. kemarin itu bisa kita lihat bahwa anak itu sangat pasif ya Pak. Pasif. Pada saat disuruh untuk pembagian kelompok dia diam saja. Kalau tidak kita suruh satu kelompok sama si A ya, dia Iya. pasti diam. Itu yang belum saya tahu apa penyebabnya. Nah, kira-kira upaya ibu apa yang bisa dilakukan biar anak seperti itu? Yang mungkin kita face to face dulu, menanyakan apa ada masalah, atau kalau misalnya saya tidak bisa menangani sendiri, mungkin bisa bekerja sama dengan BK. Nah, kalau dalam pembelajaran kemarin pembelajaran itu kan anak didiam di dalam kelas ini. Ya. Ya kalau ibu menunggu ini kan butuh waktu. Pada saat itu apa yang saya lakukan? Untuk anak tersebut, Oke, mungkin terus memantau, Pak, ya. memantau. Lebih fokus ke anak yang bermasalah itu dibandingkan dengan yang lainnya lebih fokus. Yang sudah aktif. Iya, sudah. Berarti tadi ibu sempat menyampaikan bahwa kalau ada anak seperti itu di kelas, itu kami coba memanggil. Nah mungkin kalau ada ruang waktu ibu mengkomunikasikan dengan BK
atau dengan guru yang lain, kemudian ibu mencoba untuk memberikan memantau lebih fokus kepada selain itu ada cara lain. Mungkin saya juga bisa bertanya ke guru lain, Pak. Apakah di pelajaran saya aja atau di banyak pelajaran seperti itu, biar kita tahu permasalahannya di mana. Luar biasa, nanti ibu sudah berupaya untuk mencari tahu apa sih penyebab anak itu diam di kelas. Baik, nah selain itu ibu, selain tadi apa berkelompok itu ada hal lain yang ibu temukan atau refleksi terkait pembelajaran kita kemarin. Pengalaman kemarin itu mungkin pada saat presentasi kelompok saya belum memberikan kesempatan pada kelompok yang tidak presentasi untuk bertanya pada kelompok yang presentasi. Itu masih kekurangan saya di pembelajaran. Belum memberikan kesempatan bertanya Tanya. kelompok yang lain. Iya. Nah kira-kira rencana ibu gimana kalau melihat hal seperti itu? Ya nanti pembelajaran berikutnya diulang. Nah, dan berikutnya dibilang yang masih ibu diulang itu bagaimana? Apa yang harus lakukan kalau misalkan tadi merefleksikan belum berikan kesempatan kepada anak-anak kelompok lain untuk bertanya. Nah kalau pembelajaran berikutnya yang dilakukan apa? Ya memberikan kesempatan pada saat presentasi kita membuka waktu untuk sesi tanya jawab. Memberikan waktu kepada anak kelompok lain untuk bertanya. Selain itu kalau Mengaktifkan yang menggali lagi pemikiran siswa, mungkin lebih diberikan lagi pemahaman-pemahaman agar mereka mau bertanya dengan termasuk jawab atau kita sebagai guru yang lebih aktif lagi. Berarti ibu mencoba mendorong siswa aktif. Selain ibu memberikan ruang bertanya untuk anak itu bisa aktif di kelas, ada nggak hal-hal lain yang ibu pernah lakukan untuk mendorong anak itu aktif di kelas? Selain kasus yang tadi, karena ada kelompok yang tidak belum kita berikan waktu untuk bertanya. Nah, kira-kira ada nggak strategi lain untuk membuat anak aktif di kelas selain bertanya? Mungkin saya memberikan biar aktif itu di media juga, Pak ya. Mungkin membuat tes itu dalam bentuk game sehingga mereka mau belajar dulu gitu untuk menjawab game tersebut. Yang pernah saya buat itu sebuah game yang online dengan aplikasi game Woodward. Oh, bagus sekali. Berarti ibu sudah pernah melakukan itu? Sudah pernah. Di mana bu? Ya, game aplikasi Woodward. Berarti ini rencananya nanti terapkan juga di kelas mungkin. Iya. Baik. Selain itu apa lagi refleksi ibu? Kira selain ada beberapa poin yang tadi disampaikan, pembelajarannya sudah menyenangkan, namun masih ada beberapa catatan. Ibu sudah berusaha untuk mencari solusinya, kemudian juga di beberapa kelompoknya, kemudian juga kurang mengaktifkan kata ibu tadi deh. Nah, kira-kira sekarang ada lagi yang lain refleksi itu lain? Nah, baik ibu. Sekarang saya mencoba dari beberapa hal yang ibu sampaikan. Kita ingin mencari aktivitas pengembangan. Apa sih yang bisa ibu kembangkan nanti dalam pembelajaran berikutnya, baik dalam RPP-nya maupun pembelajarannya untuk dikembangkan. Saya ingin mencoba mengembangkan bagaimana anak-anak didik saya ini senang di pembelajaran saya dengan materi apapun, kemudian mengikuti pembelajaran itu tidak ada beban. Pelajaran menyenangkan Pak ya. Jadi sekali mahasiswa sekarang. Ibu masih berfokus pada bagaimana membuat anak menyenangkan gitu ya. Nah terus tujuan ibu untuk buat anak senang itu apa? Nah, apa sih ibu buat anak itu senang? Kira-kira apa tujuan yang ibu capai dari kalau anak itu senang itu apa yang ibu capai? Kalau hati sudah senang, gembira, pasti otomatis materi
berarti untuk mempermudah materi. Kalau misalkan ibu sekarang melihat anak-anak sudah senang atau baru setengah atau belum, tolak ukurnya di mana ya? Artinya keberhasilannya ibu menyatakan, oh anak saya sudah senang. Gitu. Kira-kira apa yang ibu jadikan tolak ukur untuk melihat anak itu senang dan sebagainya? Tolak ukur yang pertama mungkin pada penilaian di akhir pembelajaran Pak. Oh ada penilaian. Ada penilaiannya. Apabila anak tersebut fokus dengan pembelajaran saya, otomatis dia akan mendapatkan nilai yang memuaskan. Gitu. Terus kemudian kita lihat juga di dalam kelas, kalau anak tersebut aktif, kemudian gembira, itu sudah maksimal, cukup maksimal lah bagi saya belajar. Kira-kira, nah dari ibu mau membuat pembelajaran menyenangkan ke siswa, apa saja dukungan yang ibu butuhkan? Atau dukungan dari siapa? Dukungan dari teman-teman sejawat. Lalu untuk apa nih? Ya dari teman-teman saya mungkin dukungan apa ya, tentang masukan-masukan cara pembelajaran, proses pembelajaran bagaimana untuk menangani apabila terjadi seperti ini. Terus di sini mungkin saya senior Pak ya, mungkin perlu untuk yang senior yang banyak pengalaman untuk memberitahu masukan. Nah selain pembelajaran menyenangkan, kira-kira apa yang ingin ibu kembangkan dari ke depannya untuk pembelajaran nanti? Yang perlu dikembangkan itu apa ya Pak ya? Nah, model misalnya dari kemarin, nah dari kemarin itu, oh itu tadi menyatakan oh saya di sisi ininya di sini. Nah itu perlu nggak dikembangkan sisi kira-kira siapa itu? Kalau yang perlu dikembangkan itu mungkin saya perlu menggali lagi model-model pembelajaran yang pas dengan karakteristik siswa, dengan karakteristik materi, itu yang perlu. Karena tidak semua model pembelajaran itu bisa kita terapkan di kelas. Okay. Tujuan ibu menggunakan metode yang lain itu apa? Ya, agar anak-anak itu senang juga gitu. Oh, ya senang, mungkin apa namanya? Selain senang itu tertarik. Nah kalau misalkan ibu tadi mengembangkan mencari model pembelajaran yang lain, strategi yang lain. Nah kalau ibu lihat ibu sudah berhasil mencari strategi yang lain itu, apa betul menurutnya? Rasanya? Anak pasti antusias ya Pak ketika kita belajar, ketika kita mengajar, anak pasti antusias. Oh pelajaran si ibu ini senang gitu Pak. Jadi tidak monoton kita menggunakan model-model itu saja. Jadi setiap pembelajaran kita itu ada hal-hal yang baru. Itu yang perlu saya gali agar setiap saya masuk kelas ada hal yang baru didapat oleh siswa. Kalau terkait dengan model pembelajaran itu, tidak dukungan kemana? Apa dukungan yang dibutuhkan? Untuk dukungan mungkin ke teman-teman sejauh, oh ada model pembelajaran ini, ada model pembelajaran ini bagus loh untuk yang karakter siswa seperti ini. Mungkin saya perlu referensi buku-buku atau pelajarinya. Selain dari teman-teman, kira-kira ada lagi? Ya dari teman-teman sekolah juga bisa, dari supervisi setiap tahunnya kan kita juga disupervisi. Sehingga tahu kekurangan saya di mana, sehingga saya bisa memperbaikinya. Kira-kira ibu tadi menyampaikan dua aktivitas pengembangan yang akan dikembangkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, ibu ingin mengembangkan pembelajaran menyenangkan. Oke. Yang kedua, ibu akan mencoba menggali metode pembelajaran yang lain yang bisa mendorong anak-anak juga belajar. Ada lagi yang lain? Baik. Yang dikembangkan lagi. Itu yang bertahap. Nah kira-kira kalau untuk pembelajaran menyenangkan ini kapan mulai untuk lakukan itu? Kemarin sebenarnya sudah kita mulai, mungkin ya kedepannya akan ditambah lagi. Nah, karena ini libur ya, berarti di setelah ini langsung gas.
Kegiatan baru berarti ya, termasuk juga mengembangkan metode pembelajaran juga dilakukan pembelajaran baru ya. Baik Ibu, berarti ada 2 poin yang Ibu tadi sampaikan. Nah, izin sekarang yang kita refleksi. Ya, Ibu tadi sudah menyampaikan beberapa hal refleksi terkait dengan pembelajaran yang Ibu sampaikan. Nah, kira-kira sekarang gimana pesan Ibu? Ibu tadi menyampaikan, oh ini yang saya kurang, terus gimana cara menyelesaikannya? Udah Ibu temukan sendiri. Oke, kita tadi belajar berkurang menyenangkan itu apa tadi itu? Ibu mencoba membuat bikinnya tambah lagi. Baik, Ibu sebelumnya ada lagi yang ingin disampaikan Ibu terkait dengan kemarin? Cukup ya. Ya baik, luar biasa Ibu. Perasaan Ibu sekarang gimana setelah Ibu mengetahui refleksi hal-hal yang kurang di pembelajaran dan Ibu mencoba mencari sendiri, Ibu mengetahui sendiri, Ibu sendiri yang menggali apa yang harus dilakukan, kemudian Ibu menentukan waktunya. Gimana pesan Ibu? Senang Pak ya, karena kita tahu kekurangan kita, maka kita akan mencoba untuk menutupin memperbaikinya. Baik, Ibu, berarti tindak lanjut Ibu akan eksekusi ini pembelajaran baru gitu ya. Baik, saya selalu Ibu, terima kasih. Nanti saya ingin tahu progresnya, saya tertarik. Nah, tadi Ibu menyampaikan Ibu akan membuat media pembelajaran yang bervariatif, kemudian mencoba membuat animasi, itu sangat luar biasa. Ini nanti juga saya ingin belajar juga, masih teman-teman yang lain kita bisa menginvestasi. Terima kasih Ibu, selamat siang.